Yuk. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam, sehat-sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Apa kabar guys? Ya, jadi sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Amin. Pada pertemuan kita malam hari ini, kita mau membahas tentang ujian akhir semester kita, mata kuliah opini publik. Dan di sini kita kemarin Sepakat. Itu kemarin tentang apa ya, Chris? Tentang pesepeda. ini kan ya? Sepedaan. Maraknya pesepeda di Indonesia. Oke. Terutama di masa pandemi. Dan topik kita sudah sepakat juga untuk mengangkat tentang sepeda. Dan mungkin sekarang kan juga di masa pandemi, dan mungkin teman-teman semua juga udah merasakan dampaknya yang begitu besar ya teman-teman ya. Dan juga sekarang akhir-akhir ini kan juga banyak ditumbai pesepeda-pesepeda. Nah, mungkin dengan topik besar kita yang pesepeda kali ini, bisa di-sharingkan tentang apa sih pengalaman teman-teman selama ini tentang maraknya pesepeda di masa pandemi ini, atau mungkin mau menyampaikan sanggahan atau pro kontra, silahkan dimulai. Mungkin kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Siapa dulu? Tito. Itu dulu Siapa lah. yang mau mulai duluan? Urut aja dari atas, Tito berarti. Oh, nunjuk saya semua, ngurut dari atas, Bos. Tito. Nggak apa-apa, dipersilahkan. Mungkin di diskusi kita pada malam hari ini, kita bisa menyampaikan opini kita, atau mungkin bisa menyampaikan kontra ataupun pro juga, karena di sini kan kita kesannya, maksudnya apa ya, di sini kita menyampaikan diri sebagai kita itu publik, kita sebagai netizen, jadi kita bebas berpendapat apa aja. Mungkin Mas Tito bisa dimulai terlebih dahulu. Oh ya. Oke, Bos. Jadi menurut mungkin saya kalau semisal bingung, saya tanya aja ya, nggak apa-apa ya. enggak, ini enggak bingung kok, enggak bingung. Oh ya, mungkin silakan disampaikan Mas tentang pendapatnya. Oh ya, maksudnya tak pancing aja ya. Silakan disampaikan tentang pendapatnya, tentang apa sih pendapat Mas tentang pesepeda akhir-akhir ini. Sekarang kan emang marah kan, kayak gitu. Waktu dan tempat dipersilahkan, Mas Tito. Ngomong apa gue ya? Jadi menurut saya nih, maraknya pesepeda di pandemi sekarang sih bagus kalau kata saya mah ya. Sehat, pesepeda banyak. Cuma yang patut disayangkan tuh kadang-kadang pesepeda tuh masih kurang tertib kalau naik sepeda. Rombongannya nggak memanjang tapi melebar sampai ke tengah jalan. Jadi kadang-kadang mengganggu pengendara yang lain gitu. Itu sih kalau menurut saya sih seperti itu. Terus kadang-kadang pesepeda itu kan mereka sepeda rombongan tapi kurang mentaati protokol kesehatan, kayak ada yang pakai masker, ada yang enggak, terus dempet-dempetan juga. Menurut aku itu sih, kalau menurut teman-teman seperti apa tentang pesepeda sekarang nih di pandemi. Kalau menurut aku nih ya, kalau aku nih mau ngasih pendapat nih, kalau menurut aku sebenarnya tergantung sih, kita lihat dari sisi mananya. Kalau lihat dari sisi kesehatan mungkin baik ya untuk melakukan kegiatan bersepeda. Positifnya. Secara positif itu dia baik ya, karena kan bersepeda itu untuk kesehatan. Cuman kalau melihat dari sisi negatifnya, ternyata malah buat nggak bagus, terutama di masa pandemi kayak gini yang waktunya orang itu social distancing. Jadi mereka malah kayak kumpul-kumpul, malah semakin rame. Yang tadinya mungkin sebelumnya orang tuh bersepeda emang tujuannya buat kesehatan, 1-2 orang atau mungkin beberapa kelompok. Tapi sekarang tuh malah kayak pasar dan rame, apalagi yang melihat berita-berita yang baru-baru ini viral, kayak mereka itu ke restoran aja nyampe dimasukin gitu loh sepedanya. Itu kan udah mengganggu banget gitu loh, nggak enak gitu.
waktunya Iya, untuk social benar. distancing malah mereka kayak gini kan, gimana gitu. Itu sih kalau dari aku, ada dampak baiknya juga ada dampak buruknya, tergantung kita ngeliat dari yang mana. Positif negatifnya ada. Cuman positifnya itu kan yaitu kan keluar keringat. Nah, tapi sebelumnya ada yang mau tanya nih, di sini ada nggak yang main sepeda juga, yang nyari eksistensi? Ada Cewek nih ada biasanya. ada banyak. Aku Ada banyak aku satu. no. Ada banyak satu. Oh, iya ada nih. Kayaknya Nih, gimana sampingku nih? nih. Kayaknya sampingku nih. Kita bahas-bahas, tahunya ada yang main sepedaan juga nih. Ada. Tapi kalau dia dari sebelum pandemi udah bersepeda. Oh. Nah, Ya mungkin coba tanya di aja sini aku ke yang itu. oke. Gimana? Mungkin di sini aku mau menyampaikan pendapat ya, karena di sini kan aku juga udah bersepeda dari sebelum masa pandemi juga. Ya. Kalau Ya, menurut aku saya tahu. sebenarnya itu sah-sah aja. Kalau menurut aku itu sah-sah aja sih kalau orang-orang yang sekarang itu mungkin marak banyak pesepeda, karena kan kemarin-kemarin sebelum dibukanya benar-benar new normal ini, tapi kan kalau di Jogja sendiri kan itu belum resmi new normal ya teman-teman. Iya. Kalau menurut aku itu sah-sah aja. Karena kenapa? Karena di bidang olahraga yang lainnya itu masih ditutup seperti itu. Kayak seperti apa sih namanya, berenang, kita nggak boleh berenang. Terus kayak Tempat yang gym. lainnya, kayak yang tempat gym kan masih kemarin-kemarin kan masih ditutup juga. Dan kayak apa sih sepak bola atau yang lain-lainnya kan itu Ya, masih yang mengundang keramaian kan masih di ini. Karambol. itu kan masih Karam. yang serius nih. Itu kan masih ditutup kan ya. Jadi kan mungkin mereka mikirnya ya udah sepeda, dan pada saat itu juga disarankan oleh WHO itu kan emang olahraga yang direkomendasikan adalah pesepeda. Makanya kenapa banyak sekarang itu pada nyepeda. Cuman kalau menurut saya kurang setuju sama Mas Tito tadi ya. Agak kurang setuju sih. Karena kalau ya emang benar kita harus mematuhi protokol kesehatan. Cuman kalau untuk sepeda sebenarnya itu tidak dianjurkan untuk memakai masker. Iya. Seperti itu. Karena sudah ada. Karena kalau kita memakai masker di saat kita bersepeda itu kita malah menghalang oksigen untuk masuk gitu. Jadi sebenarnya baiknya itu kita kalau sepeda emang nggak pakai masker. Cuman kalau untuk protokol yang lain kayak helm ataupun yang lain-lainnya itu harus pakai sih kayak gitu. Nah, terus kalau untuk soal ini Kalau pakai masker pakai sepeda bisa. Terus kalau soal yang mereka apa kayak menuhin jalan itu kayak apa, terus kayak mana itu? Itu kan emang mengganggu juga. Kalau itu tergantung di Jogja tuh dari gara-gara mereka sepeda nyampe ditumbur sendiri sih. Nah, itu kalau dari pribadiku sendiri, maksudnya kalau dari segi pandang aku sendiri, itu karena mereka yang cuman ikut-ikutan kayak gitu. Bukan Ya itu yang kataku mereka yang itu tadi sebelumnya nyari eksistensi itu. Berarti mereka bukan mencari kesehatan, lebih mencari eksistensi, gitu. Benar. Ya, jadi kayak mengikuti tren gitu loh teman-teman. Jadi kan kalau orang-orang yang benar-benar hobi sepeda atau yang benar-benar komunitas sepeda, pasti mereka nyepedanya nggak kayak gitu. Pasti kayak adu gengsi, nggak sih? Ya kan? Ya, bisa itu. Soalnya kan harga sepeda sekarang lagi naik-naiknya. Iya, itu bisa. Jadi pada adu gengsi juga. Benar. Kalau menurutku sih. Benar-benar gengsian orangnya. Kalau Mbak sendiri nyari kesehatan apa nyari tenar, Mbak? Ya. Siapa? Kalau saya? Mbak Monik, iya Mbak Monik. Kalau saya nyari kesehatan sih Mas, karena kan udah jauh-jauh hari sebelum. Iya lumayan. Pokoknya jauh sebelum ini pandemi. Iya, sebelum pandemi kayak gitu. Jadi kan kalau menurut saya kenapa dia marah sekarang ya karena emang dari WHO-nya juga disarankannya untuk bersepeda seperti itu. Tapi dan itu juga jatuhnya malah disalahgunakan sih ya. Yang tadinya orang tuh malah benar-benar tujuannya untuk sehat, tapi malah sebagian orang oknum itu malah menyalahgunakan jadi buat eksistensi. Jadinya jatuhnya yang nggak bersalah pun ikut kena kayak gitu. Nah, terus dari pemerintah juga ada rumornya katanya pesepeda mau dikasih pajak. Itu gimana ya? Nah, kalau itu
Nggak tahu sih, mungkin teman-teman yang tahu Aku gimana. belum pernah dengar sih. Teman ada yang tahu nggak? Belum Belum pernah. pernah dengar kan? Katanya pesepeda diberikan pajak, rumornya. Belum Isunya pernah dengar. seperti itu. Ya kalau nggak ada yang dengar ya udah nggak usah dibahas ya. Itu mah kalau kata gua toh kayak ancaman sih, mana sekarang tuh Iya kan sih. ibaratnya kayak sekarang tuh ada kedua belah pihak gitu di antara orang-orang sepeda sama orang-orang motor. Ya. Jadi ada dua gitu ibaratnya. Nah, jadi yang mereka nih kayak saling iri gitu loh. Kita ngelihat anak-anak orang yang bersepeda nih kayak mereka tuh kalau di jalan suka makan jalan, suka bergerombolan, Makan teman. sedangkan motor taat peraturan lalu lintas gitu. Mungkin itu cuman kayak ancaman doang sih. Yang itu kan pasti gue yakin kalau habis pandemi nggak bakal lagi ada yang orang main sepeda kayak gitu. Tadi kan si Tito Paling ngomong cuma nih, mau ada ininya, mau ada apa undang-undangnya. Mau apa tadi ada undang-undangnya ya Tito ngomong. Mau Dia diberikan denger, pajak ya mau kepada diberikan pesepeda. pajak. Terus Tito kayak mana denger nggak? Kalau dia denger seharusnya dia lebih tahu dong itu kayak mana. Kok gitu ya? Biar di sini diskusinya semua tahu kayak gitu. Tentang apa? Nah, Rido tahu itu supaya pesepeda semakin tidak berbanyak itu apa sih? Banyak jumlahnya gitu. Enggak, maksudnya biar enggak tambah jumlahnya lagi gitu loh. Oh, tahu. Maksudnya peminatnya berkurang. Ya, karena mau ada pajak gitu kalau menurutku sih. Kalau saran dari aku mah sebenarnya tuh harusnya bukan ke pajak tapi kayak kan sekarang tuh pesepeda tuh udah kayak lewat jalan umum gitu, udah makan jalan juga. Kayaknya dikasih aturan kayak kita pengendara motor gitu loh dari pihak kepolisian misalkan kalau kita nggak pakai helm nggak bisa ditilang misalkan. You know kalau warga sepeda plus 62 mereka nggak takut sama aturan, ibaratnya orang naik motor aja masih bisa ngelanggar nggak pakai helm apalagi ya itu barbarian semua kan. Indonesia kan barbar semua. Iya, makanya aku bilang pengguna sepeda sekarang tuh banyak yang arogan. Kan ada yang baru viral-viral di Instagram kemarin yang menerobos lampu merah yang rame-rame. Juga itu kan. Jadinya meresahkan. Jadi orang nggak simpatik gitu loh. Yang tadinya jatuhnya menguntungkan ini ya pengusaha sepeda sih. Apalagi sepeda mahal-mahal kan sekarang marak banget. Ya, itu juga kan sebelum pandemi kan orang main sepeda juga sepi kan, nggak seramai kayak sekarang. Iya. Belum pandemi orang pada main layangan. Bukan main sepeda. Sebenarnya itu rame. Tapi ini pas pandemi ini rame-rame banget loh ibaratnya. Iya karena itu cuma orang-orang baru. Jadi melonjak kan. Karena itu yang disarankan oleh WHO Mas. Jadi mungkin mereka mikirnya oh ya udahlah yang cuma dibolehin adalah sepeda. Dan olahraga yang lainnya kan saat itu nggak ada gitu loh, maksudnya nggak diizinkan kayak gitu. Tapi jatuhnya terus membludak kayak gitu sih. Protokol kesehatannya jadi diabaikan. Iya, setuju. Tuh. Sebenarnya kalau protokol kesehatan sendiri kan itu juga dari pemerintah Indonesianya ya untuk pakai masker. Cuman kalau dalam kesehatan itu sebenarnya nggak dianjurkan sih kalau untuk pakai maskernya kayak gitu. Cuman kalau untuk social distancing, untuk berjaga jarak itu emang harus tetap dijalankan. Dan untuk kalau yang kayak nerobos lampu merah itu tadi sebenarnya juga kurang setuju sih ya. Maksudnya kayak jadi mencoreng. Jadi itu kayak mencoreng komunitas sepeda gitu loh. Maksudnya orang yang benar-benar hobi dan emang udah lama bersepeda dan mentaatin itu cuman gara-gara yang viral beberapa kali di Instagram yang pada ikut-ikutan itu kan jadi kayak mencoreng pesepeda gitu loh. Sebenarnya kan tidak semua pesepeda seperti itu. Kayak karena gitu. Ini pengguna sepeda kan lebih taat aturan ya daripada pengguna motor atau yang lainnya. Semenjak sepeda sekarang ini yang jadi tren, jadi malah disalahgunakan. Ya, tapi keterlaluan sih emang kalau sampai melanggar kayak gitu kan. Seharusnya mereka kan bersepeda tapi mereka nggak bisa seenaknya gitu aja, tetap ikutin aturan. Mentang-mentang sepeda terus nggak ngikutin lampu merah gitu kan salah juga. Kayak gitu kan membahayakan pengendara lain juga, terutama
Sedangkan di Jogja sendiri kita tahu kalau di lampu lalu lintas itu ada jalur khusus pesepeda. Berarti kan pesepeda tuh harusnya mengikuti lampu lalu lintas kan? Ya. Iya. Nah. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya lampu merah di Jogja itu ada ruang untuk pesepeda. Cuman tetap harusnya kalau pesepeda itu kalaupun tidak ada ruang tunggu sepeda, dia bisa di kayak zebra cross-nya itu apa sih namanya? Ya, penyeberangan ya, orang ya. Berhentinya di situ. Tuh. Nah, kan tadi katanya di WHO olahraga yang bisa dianjurkan itu bersepeda. Cuma dari segi kesehatan bersepeda tidak diharuskan menggunakan masker. Nah, misalkan di suatu daerah, misalkan kayak Surabaya. Di Surabaya itu kan udah masuk zona hitam. Nah, masyarakat di Surabaya naik sepeda itu gimana? Udah di zona hitam. Kalau Jogja kan kayak belum zona merah kali ya, Jogja nih. Udah, Mas. Oh, udah zona merah malah? Udah kan udah banyak yang positif. Oh ya, sehat-sehat berarti positif pikirannya ya. Ya, terus? Nah, itu pendapat Mbaknya gimana nih sebagai pesepeda? Kita sendiri, Jogja ini udah zona merah. Dari WHO, olahraga yang disarankan bersepeda, tapi nggak boleh pakai masker dari segi kesehatan. Itu gimana? Jadi pakai maskernya itu jangan yang menghalangin pernafasan sih, Mas. Ngerti nggak? Jadi tetap pakai masker. Di bagian mulut. Kalau normalnya kan pakai masker harus nutupin mulut sama hidung kan ya. Tapi dia kalau kita bersepeda itu jangan sampai dia menutupin hidung. Jadi boleh menutupin mulut. Kayak gitu. Ngerti nggak? Gitu sih. Setangkap saya yang dianjurkan tuh seperti itu. Jadi tetap ada pakai maskernya, cuman jangan yang dia itu buat nutupin hidung. Jadi biar tetap oksigen itu masuk ke paru-paru kita. Cuman tetap buat nutupin hidung. Buat nutupin mulutnya kayak gitu sih. Nah, terus dari teman-teman. Tapi aku mau tanya nih, Mbaknya sendiri sepeda pakai masker enggak? Jangan-jangan enggak pakai. Bisa tolong tunjukkan maskernya? Hah? Kan lagi nggak nyepeda lagi. Kalau pakai masker pakai. Terus ngelanggar lampu merah gitu nggak? Ngelanggar lampu merah gitu juga? Enggak dong, Mbak. Tetap berhenti di pas lampu merah. Banyak lampu hijau berhenti lagi. Enggak dong, Mas. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Nah, nih, menurut teman-teman, maraknya pesepeda sekarang itu, haruskah ada aturan dari pemerintah yang tegas sama pesepeda yang tadilah yang urakan, yang menguasai badan jalan itu, menurut teman-teman tuh harusnya ada aturan nggak dari segi pemerintah? Kalau menurut aku, siapa dulu nih? Satu-satu. Aku dulu deh. Kalau menurut aku sebenarnya memang harus ada. Cuman kan tetap nggak bakal dilakuin, tetap nggak bakal dipatuhi. Tahu sendiri warga negara Indonesia, apalagi mereka mikirnya cuman sepeda. Dan aku rasa kayak mereka nih sifatnya musiman, kayak dong-dongan, tau nggak sih? Oh iya nih lagi ramainya sepeda. Nanti setelah mungkin COVID berlalu, mereka udah nggak mau sepeda lagi kayak gitu loh. Lupa. Iya. Jadi walaupun ada aturan pun nggak berlaku. Dan nggak jalan lagi tuh sepeda tuh. Tapi kan kita sendiri nggak tahu pandemi ini akan terjadi sampai kapan gitu loh. Kalau misalkan dari sekarang nggak ada aturan, semoga cepat berlalu lah. Iya, semua berharap seperti itu. Cuma kalau dari sekarang tidak bertindak tegas oleh pemerintah, misal amit-amitnya pandemi ini nggak tahu sampai kapan. Nah, ntar pesepeda mungkin yang lain juga akan tetap sama melanggar aturan gitu loh. Terus apa yang menjamin mereka mengganggu masyarakat? Buat takut atau apa yang menjamin mereka buat ngikutin aturan itu? Kan nggak ada yang jamin. Ibaratnya motor aja orang masih banyak yang langgar, apalagi sepeda. Sepedanya disita. Nggak bisa juga toh. Kan gila orang Indonesia banyak orang kaya. Kalau sepedanya Brompton mahal harga ratusan juta kan dia mikir-mikir daripada ditahan sepedanya. Dong, kadang di Indonesia aja hukum kalah sama uang. Malah larinya ke hukum kan kita bahas nih. Padahal sepeda. Nah, itu kan tadi bisa timbul masalah baru kalau kayak gitu toh.
Ya, itu tadi kan dari dua pandangan teman, katanya percuma dikasih aturan. Nah, kalau dari teman-teman yang lain, dari Mbak Monik, Mbak Serido, Mas Dian, itu gimana? Harusnya ada aturan nggak dari pemerintah? Kalau dari aku sih harus dikasih aturan. Walaupun misalkan aturannya itu bukan kenain sanksi atau gimana, tapi tetap harus ada yang menjaga itu loh. Karena polisi sebagian juga ada yang pakai sepeda. Udah pasti dia bisa ngontrol gitu. Apalagi di daerah-daerah ramai kan. Kayak di Malioboro misalkan. Ya. Itu pasti ada polisi jaga daerah itu. Dan harusnya dibuat aturan di daerah-daerah wisata misalkan. Nah, kalau boleh tahu nih, aturannya tuh seperti apa ya, Mas? Aturannya mungkin kalau dari aku sih kayak apa ya? Kalau dibuat jalur khusus nggak mungkin juga kan? Dibatasin jumlah dana lagi kalau buat jalur khusus. Atau disuruh apa? Kayak ada aturan yang pesepeda ini harus jalan satu garis lurus gitu loh. Jadi biar nggak ke jalan atau biar nggak gerombolan gitu. Sama baik kalau dari ini dibatasin sih kalau kata gua mah pemerintah harus ganggu sih kalau gerombolan kayak harus gitu. Ngebatasin mereka tuh yang tadinya jalannya tuh orang kayak gitu loh. Karena di trotoar mereka jalan pakai sepeda kan. Iya. Itu jadi hak pejalan kaki. Nah, jadi berarti kan bisa disimpulkan pesepeda itu mengganggu pejalan kaki dan pengendara yang lain. Dia ke trotoar dan ke tengah jalan. Iya. Iya, betul. Betul. Kalau dari Mas Dian tadi apa namanya dibikin jalur satu jalur gitu kan? Pemerintah ini kalau kata gua masuk nih ya. Iya. Kalau dari pemerintah tuh harus negasin kepada pesepeda itu dikurangin yang tadinya ada orang 20 sampai 30 bergerombolan dikurangin menjadi 5 bisa kurang lebih 10 lah, tapi satu jalur gitu maksud gue tuh. Jangan diambil semua jalannya. Kalau menurut saya kalau kayak gitu nggak bisa sih. Soalnya orang pada bersepeda karena sama-sama gitu apa namanya? Apa dong? Sama temennya gitu loh. Satu kelompok mereka. Gerombolan. Geng-gengan. Kayak udah ada jadwal gitu loh. Jadi pada dasarnya kalau untuk menekan atau ngatur kamu sekian gitu emang susah sih kalau menurut aku karena orang tuh kan suka-suka dia kayak gitu loh. Misalkan ngelebihin tinggal ini aja. Nah, maksudnya tuh kalaupun misalkan harus dikurangi, jangan sampai bergerombol gitu loh. Jadi kayak misalkan 5 orang disuruh jalan dulu, entarnya lain nyusul 5 lagi. 5 pada lagi. Gak haus guys, ngopi dulu biar gak haus. Ngobrol mulu. Gini teman-teman, jadi sebenarnya aturan itu tuh udah ada kayak gitu di masa sebelum udah ada sebenarnya di masa sebelum benar-benar diterapkannya new normal itu sebenarnya udah ada aturan dari pemerintah untuk membatasi komunitas sepeda kayak gitu. Jadi di dalam kalau kita mau nyepeda itu emang dibatasin. Kita cuman boleh tidak boleh tidak boleh lebih dari 10 orang gitu. Jadi emang untuk pesepeda itu sebenarnya sudah ada aturan di masa pandemi ini dan sebelum di masa new normal kemarin. Jadi emang dianjurkannya itu tidak boleh lebih dari 10 orang dan itu memang harus mentaatin jalan. Jadi emang bukan dia emang satu baris, maksudnya satu line gitu, atau maksimal dia itu berjejer 2 gitu. Jadi 2-2, ngerti nggak sih? 2 kayak gitu. Jadi kan itu tidak terlalu memakan banyak jalan kan ya. Cuman yang teman-teman jumpain saat ini itu kan karena mereka yang bukan ikut komunitas atau bukan yang kayak saya omong tadi, bukan yang dia benar-benar hobi kayak gitu.
yang ketika diomongin Mas Bong tadi, karena mereka cuman ikut tren kayak gitu loh teman-teman. Jadi mereka kayak nggak memperhatiin, yang penting teman-teman yang lain pada nyepeda kayak gitu. Iya, story-nya pada sepeda harus juga. Iya. Nah, padahal sebenarnya story itu di IG aja biar keren. Iya, story jarak tempuh naik sepeda gitu berapa kilo gitu kan. Jadi itu padahal padahal itu sebenarnya ada aturannya. Kalau sebenarnya itu tidak boleh lebih dari 10 orang di dalam satu grup itu. Dan itu tidak boleh, ya itu benar, tidak boleh mengganggu badan jalan. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan kalau di Indonesia. Itu. Nah, kalau misalkan ada aturan, kalau di Jakarta kan ada Car Free Day, hari-hari tertentu untuk pesepeda. Nah, kalau hari-hari kayak gitu dipertegas oleh pemerintah, menurut teman-teman gimana? Jadi pesepeda tuh benar-benar boleh hari-hari tertentu aja gitu. Nah, kalau kemarin yang dijumpain itu kan pertama kali Car Free Day Jakarta dibuka ya. Dan itu benar-benar ramai dengan para pesepeda kan. Dan akhirnya kalau teman-teman ikutin beritanya juga, sebenarnya Car Free Day di Jakarta itu kayak diatur lagi gitu loh, maksudnya kayak ditutup lagi karena emang di situ rame banget dan banyak pesepeda kayak gitu. Padahal kan di sana lagi masa PSBB kan, maksudnya kayak masih belum benar-benar new normal. Jadi dan kebijakan yang mereka ambilkan itu Car Free Day-nya dibagi di beberapa tempat buat memecah keramaian itu. Kayak gitu. Kalau menurut aku itu tergantung dari kepala daerahnya masing-masing sih. Karena sebenarnya di Jogja itu kan juga sudah diambil tindakan oleh wali kotanya sendiri. Kayak gitu. Kayak di Malioboro itu pesepeda nggak boleh berhenti di situ atau duduk di situ, itu kan tidak boleh sebenarnya. Kalau teman-teman coba lihat di Malioboro itu sebenarnya udah jarang pesepeda buat duduk-duduk di situ kayak gitu. Jadi emang kalau menurutku emang itu tergantung dari pejabat pemerintahan kotanya sendiri sih mengambil tindakannya seperti apa. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku ya tetap harus dibuat aturan yang tegas. Kayak gini, kayak saya asli Tangerang, untuk menggunakan sepeda motor misalkan contohnya. Kalau di tempat saya naik motor nggak pakai helm masih aman gitu loh. Ketika saya datang ke Jogja, saya harus menggunakan aturan yang ada di Jogja, kemana-mana harus menggunakan helm. Jadi saya dipaksa untuk mengikuti aturan yang ada. Nah, kalau misalkan pemerintah daerah atau pemerintah pusat tegas adanya aturan pesepeda, mungkin pesepeda yang ada di Indonesia juga bisa mengikuti aturan tersebut gitu loh. Nggak boleh dibiarin kayak gini terus, soalnya merugikan banyak orang menurut saya. Mungkin ada aturan kayak Mbak Monik tadi di Malioboro, nggak boleh ada duduk-duduk pesepeda. Tapi mungkin masih ada aja yang duduk-duduk pesepeda karena belum tegas gitu loh aturan-aturan yang dibuat. Harusnya lebih tegas, ada sanksi atau ada denda. Menurut saya sih lebih ke tilang kayak gitu, denda berapa. Biar mereka kalau mau ngelakuin kesalahan tuh mereka mikir-mikir, oh iya kena denda sekian nih kayak gitu. Biar pada kapok. Iya, efeknya begitu juga kan sih. Ada aja sih akal-akal orang kan. Setidaknya ada efek jerah untuk mereka gitu loh. Nah, entah sepedanya dikempesin atau apa, ataupun yang lain itu ya urusan pemerintah atau urusan yang menindak gitu loh. Cuma saya sih berharapnya tetap ada aturan, karena menurut saya pesepeda-pesepeda yang cuma ngikutin tren yang kata Mbak Monik tadi itu mengganggu, menurut saya mengganggu banget sih. Nggak bisa dibiarin. Karena kalau dibuat peraturan, aku yakin mereka tuh pasti bakalan ngikut gitu loh. Iya, apalagi dipaksa gitu kan. Benar-benar gunain sepedanya tuh untuk kesehatan, ikut komunitas gitu. Ngopi guys. Baik. Sekarang gini, maksudnya dari obrolan ini aku mau tanya ke teman-teman. Kalau semisal sebelumnya gini, teman-teman perhatiin nggak sih pesepeda sekarang ini yang teman-teman jumpain di jalan itu adalah yang masih kayak anak-anak, maksudnya apa ya, masih kecil-kecil gitu loh. Ya, pernah jumpain kan teman-teman di jalan? Lebih kayak bocah. Iya, sering. Teman-teman udah. Iya. Sampai. Nah, yang roda 4 itu ya. Sekarang aku mau tanya ke teman-teman. Kalau menurut teman-teman itu emang harus dikasih aturan
Dan kalau dilihat realitanya sekarang ini banyak yang ngikutin sepeda tren itu adalah anak-anak kecil itu tadi. Menurut teman-teman, apakah itu akan maksudnya benar-benar mereka lakukan gitu loh aturan itu? Paham nggak? Maksudnya ya, paham. Kalau untuk anak-anak kecil sih pasti lebih menaati peraturan, kan soalnya mereka semua pada takut. Kalau ada denda atau ada sanksi gitu kan, mereka lebih takut. Yakin. Tapi kalau menurut aku enggak, soalnya anak-anak umuran segitu tuh malah bandel-bandelnya. Mereka kayak bodoh amat. Udahlah bodoh amat. Tahu kan kalau anak-anak bocah SMA ibaratnya tahu sendiri yang sama yang kayak gitu tuh mereka nggak takut, malah melawan ibaratnya bodoh amat. Berarti kalau menurut aku gini sih, mungkin aturan itu diberikan bukan kepada masyarakat, tapi lebih kayak penjual sepeda gitu loh. Ada batasan-batasan sepeda yang harus dijual untuk dewasa, untuk anak-anak, kayak gitu loh. Di sini kalau dibahas, kita di sini nggak bahas sepeda, di sini kita bahas mereka yang melanggar lalu lintas, bukan bahas sepedanya, karena sepeda itu kan digunakan bukan sepeda ngaruh. Itu kan sepeda ngaruh ya. Lah kalau tukang sepeda dia jual sepedanya banyak, lah kok batu. Sekarang gini, semua anak kecil nih beli sepeda roda 4, depan 2, belakang 2. Kalau jatuhnya dia pakai di tengah jalan juga tetap salah. Jadi bukan masalah sepedanya, tapi masalah emang penggunanya. Tinggal penggunanya sendiri kayak mana. Iya. Berarti gue salah yang tadi nih. Anak kecil kan mereka tuh didampingi sama orang tuanya gitu. Jadi yang dikenain sanksi itu bisa jadi orang tua yang mendampingi. Itu maksud saya tuh begitu. Tapi kan di sini kan konteksnya bocah itu kan bukan anak 7 tahun, 12 tahun, tapi kan konteksnya lebih ke remaja pun juga. Iya. Bocah. Belum dikatakan dewasa. ABG. Ya tetap sih kalau dari saya pribadi ya, mau itu anak SMP, mau itu SMA, mau itu udah tua sekalipun, kalau ada aturan tegas dari pemerintah dipaksa untuk mengikuti, semua orang bakal takut sih. Siapapun menurut saya kalau pemerintah tegas. Mungkin cuman orang tua aja sih toh ya yang mau ngikutin. Kalau anak, bener yang kata Mbak Meida tadi, kalau anak kayak SMA SMP itu tapi belum masih yakin buat taat aturan. Kalau orang tua mungkin kan sepeda kan nggak sama umur, ada yang udah punya anak kan sama mereka mikirnya sepeda ini. main ya seneng-seneng, padahal mereka nggak tahu kalau itu ternyata membahayakan kayak gitu loh. Mana ada tanggapan kalian, ada yang pulang jam 12 malam, mana lagi Jogja kan lagi rame-ramenya kelitih. Lah, apa urusan sama kelitih sama sepeda? Banyak kan masuk juga. Nah, sepeda kan banyak kadang pulang sampai subuh, tengah malam. Iya, sebenarnya emang ada kelitih sepeda sih. Guys, asem guys. Gimana nih kesimpulannya? Jadi gimana nih kesimpulannya? Asem guys. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku ya itu tadi, kalau emang pun dikasih aturan, dan aturan itu sebenarnya harus tegas gitu loh. Karena kan ya emang benar, satu, banyak pesepeda itu yang cuman ikut tren. Kalau emang aturan itu ditegaskan untuk benar-benar untuk komunitas sepeda, otomatis mereka juga akan mematuhi itu. Gitu. Contohnya kan yang udah benar-benar ada kan itu nyepedanya nggak boleh lebih dari 10 orang. Dan itu kalau benar-benar yang komunitas sepeda, mereka nggak bakal lebih dari 10 orang itu. Kayak gitu. Dan itu juga mereka emang mematuhin protokol kesehatan. Cuman yang emang lebih susah itu yang mengikuti tren itu tadi. Karena kan kalau dilihat kan sekarang kan emang yang tren di jalan yang kayak langgar lampu merah, yang bergerombol itu kan yang anak-anak kayak gitu. Maksudnya yang kayak remaja-remaja gitu loh. Dan itu dilihat orang awam pun itu udah kelihatan kalau mereka cuman ikut-ikutan. Kayak gitu sih. Kalau menurut aku, iya sih. Emang agak susah untuk anak siapa sih? Kalau untuk aku sendiri sih kayak lebih diberlakukan ini ya, kayak lebih diberlakukan aturan kayak bukan aturan ya, kayak mungkin himbauan bahwa bersepeda itu mungkin
seminggu tuh dilakukannya 2 kali, weekend atau sama apa gitu kan, jadi kayak lebih menjaga kayak gitu loh. Mungkin di waktu weekend oke lah, nggak apa-apa emang waktunya kayak gitu lah, lebih ke hari sih, lebih ke waktu sepeda itu. Jadi nggak terus-terusan tiap hari menumpuk kayak gitu loh. Yes. Kalau teman-teman yang lain, Rido atau Mas siapa? Mas Dian, Mas Embong, gimana Saya nggak sebut. tanggapannya? Wah, Kesimpulannya. Udah ngomong banyak tadi. iya oke. Kalau aku tetap harus, kalau dari aku sih emang benar-benar harus dibuat aturan yang tegas ya. Supaya enggak, ini kan bisa mencelakai diri dia sendiri sama pengguna yang lain gitu loh. Pengguna kendaraan lain. Jadi biar setidaknya kalau misalkan nggak banyak yang ngikutin aturan, setidaknya mengurangi kecelakaan lah. Kecelakaan ya. Mengurangi ya kemacetan juga bisa jadi. Kan mereka tuh sukanya jalannya gerombolan juga. Dari Mas Rido gimana? Siapa? Ya harus ada aturan juga sih kalau menurut. Soalnya sangat mengganggu. Itu misalnya ya, di jalan-jalan di kota kan lebih besar jalannya. Apalagi kalau kayak di daerahku sih. Kalau di daerahku kan jalannya masih ada yang sempit, cuma dua mobil aja udah penuh gitu loh. Jadi terus masih banyak pesepeda yang ya kayak gitulah, kayak yang di kota-kota jejer sampai 3 baris atau berapa sampai penuh, jalannya penuh. Jadi sangat mengganggu kalau di daerah sini. Dari Mas Embong? Ya, sebenarnya tuh kalau kata gue ya solusinya tuh gua di sini. Kalau kata aku, Nggak begitu dong. kalau kata saya, Ya, gitu dong, sopan. nggak, solusinya tuh ya itu cuman kita ngarepin dari pemerintah untuk kedepannya biar semuanya tuh yang pengguna jalan itu nggak terganggu sama yang lagi viralnya ini, kayak pesepeda, orang bergerombongan, orang bersepeda yang kayak bisa kita bilang kayak ugal-ugalan lah, walaupun sebagian orang tuh kayak gitu. Iya, ya tapi kan mau gimana lagi, kalau itu juga untuk kebaikan mereka. Ada yang sampai ditabrak motor, kan itu siapa yang mau disalahin, kan nggak tahu. Ya itu sih kalau kata gue mah cuman dari pemerintahnya aja ngurangin apa gimana, apa dikasih batasan gitu buat pesepeda lainnya gitu. Ya. Sebenarnya sih udah ada yang daerah sini juga ada yang taat sama peraturan-peraturan, ngerti kalau ini jalan umum, ada pengendara lain gitu ada. Tapi sebagian orang itu ada yang enaknya sendiri gitu loh. Nggak semua pesepeda itu ya ugal-ugalan kayak gitulah. Nggak semua orang, nggak semua pesepeda kayak gitu, enggak sih kalau menurutku juga. Iya, kan tadi aku bilang semuanya, cuman ada gitu. Suka pertengkaran, ayo teruskan. Menurut saya mungkin gini sih teman-teman. Kita mungkin emang tidak bisa mengharapkan untuk pemerintah saat ini mengambil tindakan aturan itu tadi, kebijakan itu tadi, menurut saya emang itu susah. Karena sekarang kan fokusnya pemerintah pusat ya khususnya, itu kan saat ini kan emang menanganin perekonomian dan juga COVID saat ini kan. Kalaupun itu dipecah untuk membuat aturan ini, mungkin menurut aku emang itu agak susah. Dan kalau untuk mengharapkan ada aturan itu, menurutku juga emang itu kurang bisa diharapkan juga sih. Mungkin kalau dari aku,
itu balik lagi ke masyarakat, maksudnya balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalaupun itu mengganggu, maksudnya kayak di Mas Ridho tadi kan di daerahnya masih jalannya masih sempit gitu ya, maksudnya kayak pesepeda itu masih menutupin badan jalan. Kalau menurut aku kita yang dari masyarakat itu yang apa sih intinya tuh kayak ngasih tahu gitu loh, kayak jangan apa sih, jangan menemuin jalan kayak gitu. Himbauan. Kalaupun kita mengandalkan pemerintah, emang itu kayaknya emang susah. Jadi kalau kita sebagai masyarakat itu bisa, kenapa enggak gitu loh? Maksudnya kenapa kalau kita aja bisa ngimbau mereka, bisa negur mereka, kenapa enggak sih? Kadang-kadang kita mau negor yang sepeda lebih galak, Mbak. Oh iya, makanya itu. Benar itu. Kadang-kadang lebih galak, Mbak. Kita nggak tahu negur diri nih. kayak gitu loh. Tolong jalannya jangan sampai memakan jalan orang lain gitu. Kesadaran Tapi aja sih. Dia pasti ada jawaban lain. Kalau saat kayak sekarang kayak gini nih yang dibutuhin emang cuma kesadaran doang. Kita yang naik motor sendiri, naik sepeda rame-rame, kita negor, kita yang bonyok, Mbak. Begitu masalahnya. Iya sih, maksudnya seenggaknya tuh kita juga udah agak kayak menyadarkan gitu loh. Mungkin ya berarti kan balik lagi ke orang-orangnya itu. Kalau menurut aku kalau dari himbauan kecil masyarakat aja mereka nggak sadar dan mereka nggak taatin, apalagi kalau benar-benar pemerintah itu bikin aturan kayak gitu sih menurut aku ya. Tapi nggak tahu juga. Itu opini aku sendiri. Justru kalau menurut aku kalau kita yang ngasih peringatan, pesepeda tuh mikir siapa lo sih? Lu cuma orang biasa juga, pengguna jalan juga, jadi ngapain ngatur-ngatur gitu loh. Malah mungkin kayak gitu karena sama-sama masyarakat biasa. Begitu. Iya sih. Yang lain ngikutnya pasti diem-diem baik. Tuh, apa masih ada yang ingin dengerin? Ntar kalau kita ngomong masih ada yang pengen ini nggak? Masih ada yang pengen menyanggah nggak? Atau apa ngasih pendapatnya, opininya? Memorinya Meido udah penuh tuh, ngerekod kebanyakan kali no. Udah. Sepertinya ya, sudah. Mungkin kita sudah. Jadi kesimpulannya apa? Main udah aja lupa ada lu. Kesimpulannya tadi kita udah bahas kesimpulan. Kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, kembali kepada diri. Ya benar. Udah tak simpulin. Mungkin kesimpulannya kesadaran kayak gitu kita sih, sebagai manusia. Ya. Ya. Dan kalau bisa kita juga itu juga sih. Menghimbau juga beri kita sebagai arahan juga sih. Benar. Nah, nggak apa-apa kalau cuma diserbu pesepeda kan kita juga benar sebenarnya gitu. Tapi mental ya. Kita mati jihad, Bos. Mungkin kesimpulannya itu aja sih teman-teman. Kalau emang pun mengharapkan dari pemerintah ataupun dari jajarannya, maksudnya kayak jajaran kota ataupun pusat untuk membuat aturan, kalau menurut aku emang itu emang susah karena sekarang kan emang terpecah kayak gitu ya, mereka konsentrasinya buat apa sih nanganin Indonesia ini. Jadi kalau dari mungkin sarannya ya balik lagi ke itu tadi buat kita teman-teman sendiri, kalaupun emang menjumpai itu di jalan, kita yang sebagai masyarakat, kita sebagai orang yang benar-benar kalau dirasa itu adalah kita yang benar, nggak apa-apa, kita dari diri kita itu yang menghimbau mereka kayak gitu. Ini aja sih simpelnya. Jadi jangan takut. Kayak disamain aja kalau kita naik kendaraan tapi ada sepeda yang nggak lalu lalang kan mengganggu kita. Nah, kita juga kesadaran. Nah, itu. Jadi kalau kita naik sepeda juga kayak gitu. Ya, itu mungkin dari sekarang kita bisa menghimbau mereka sih kayak gitu. Itu mungkin ada yang ingin ditambahin lagi. Cukup sekian. Cukup ya. Guys. Cukup sekian sepertinya. Udah mungkin suara kalau putus bete gua nggak asik. Malas mungkin kalau udah apaan sih itu? Putus-putus kalau udah semuanya. Mungkin kalau udah semuanya kita udah tarik kesimpulan juga. Mungkin harapannya sih mulai saat ini teman-teman juga bisa menghimbau maksudnya pesepeda-pesepeda yang lain yang mungkin emang
melanggar aturan gitu. Jadi dari diri kita sendiri jangan takut buat menghimbau mereka. Kayak gitu sih sarannya. Oke. Bismillah lah. Siap. Jadi kita akhirin teman-teman diskusi kita pada malam hari ini. Udah, mungkin dari diskusi kita pada malam hari ini dapat apa sih memberi kita arahan juga, memberi kita masukan juga, memberi kita wawasan juga tentang situasi yang terjadi saat ini. Mungkin semoga hasil yang diharapkan untuk UAS ini dapat mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman semuanya. Amin. Yang penting mah nilai pesepeda mah urusan belakang lah. Ya. Terima kasih buat waktunya teman-teman semua. Selamat malam. Sukses terus dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman ya. Siap. Mbak juga yang sepeda ikut protokol ya Mbak, jangan arogan Mbak ya. Iya, terima kasih. Oh ya, tadi kan kita bukanya belum. Kita kan tadi bukanya dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Sukses UAS-nya. Semoga nilainya gede. Amin. Sukses. Sepeda belakangan. Oke. Dimatiin Gimana ya, matiinnya?